Izin memperkenalkan diri, nama saya Tresida Borazubua dari jurusan Teknik Metalurgi dengan NIM 3334210026. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kinetika kimia. Reaksi kimia adalah reaksi satu atau beberapa zat reaktan yang diubah menjadi beberapa zat atau yang bisa disebut produk. Reaksi kimia dapat berlangsung cepat dan juga dapat berlangsung secara lambat. Reaksi yang berlangsung cepat itu misalnya seperti petasan yang dibakar, natrium yang dimasukkan ke dalam air, bom meledak, dan masih banyak lagi. Reaksi yang berlangsung lambat misalnya seperti perkaratan besi dan penguraian zat-zat organisme oleh bakteri. Untuk menyatakan seberapa cepat atau lambatnya reaksi kimia itu berlangsung, maka digunakan istilah laju reaksi. Sedangkan kinetika kimia itu adalah cabang ilmu kimia yang khusus mempelajari laju reaksi. Selanjutnya akan dibahas tentang laju reaksi. Jadi jika ada suatu zat A dan zat B, maka saat reaksi berlangsung, suatu zat produk atau suatu zat C akan terbentuk. Dan jumlahnya itu pasti semakin lama semakin bertambah. Sedangkan zat reaksinya, yaitu zat A dan zat B, akan semakin lama semakin berkurang. Terus jika apabila zat A dan zat B dan zat C tersebut merupakan suatu larutan atau berada dalam keadaan gas, maka banyak zat tersebut dapat dinyatakan dalam konsentrasi. Seperti pada grafik berikut, di mana konsentrasi zat produk itu akan terus bertambah tiap satuan waktu. Sedangkan untuk konsentrasi zat reaksinya akan terus berkurang setiap satuan waktu. Jadi laju reaksi itu dapat didefinisikan sebagai laju berkurangnya konsentrasi zat reaktan atau reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk tiap satuan waktu. Laju pengurangan konsentrasi zat A tiap satuan waktu dapat dinyatakan dengan laju reaksi A sama dengan min delta konsentrasi A dibagi delta T atau perubahan waktu. Laju pengurangan konsentrasi zat B juga dapat dinyatakan dengan laju reaksi B sama dengan min delta konsentrasi B per delta T. Lalu laju pertambahan konsentrasi zat C tiap satuan waktu dapat dinyatakan dengan laju reaksi C sama dengan plus konsentrasi zat C per waktu. Laju reaksi ini juga pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari cepat atau lambatnya laju reaksi itu berlangsung. Yang pertama itu ada sifat dasar dari zat reaktan. Jika reaksi anorganik, maka reaksi tersebut akan berlangsung secara cepat dan juga spontan. Jika reaksi organik, maka akan berlangsung lambat. Reaksi anorganik berlangsung cepat dan spontan itu karena melibatkan reaksi antara ion yang berlawanan muatan yang bisa langsung tarik-menarik membentuk suatu produk. Yang kedua ada luas permukaan zat. Reaksi kimia itu terjadi jika adanya tumbukan antar partikel-partikel dari zatnya. Jika permukaan suatu bidang semakin luas, maka zat produk yang dihasilkan akan semakin banyak. Dan juga menambah luas permukaan bidang sentuh dari zat reaktan membuat laju reaksi akan semakin besar. Misalnya seperti mengubah bentuk dari bongkahan menjadi serbuk atau butiran menjadi serbuk. Yang ketiga ada konsentrasi. Konsentrasi ini berhubungan dengan jumlah partikel yang bertumbukan. Jadi semakin besar konsentrasi, semakin banyak pula jumlah partikel yang bertumbukan, dan laju reaksinya juga pasti semakin cepat. Jika konsentrasi produknya lebih tinggi, maka konsentrasi yang produk tinggi itu akan menurunkan laju reaksi. Yang keempat ada suhu. Laju reaksi akan semakin cepat jika suhu dinaikkan. Jadi jika suhu dinaikkan, maka reaksi tersebut akan menambah energi kinetik dari partikel yang bertumbukan, sehingga partikel akan bergerak lebih cepat dan tumbukan akan semakin sering terjadi. Dan pada umumnya, setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Laju reaksi ini berkebalikan dengan waktu. Yang selanjutnya adalah katalis. Katalis itu merupakan zat yang dapat meningkatkan laju reaksi, tetapi dirinya tidak mengalami perubahan kimia secara permanen. Katalis mempercepat laju reaksi juga dapat dilakukan dengan menurunkan energi aktivasi dari suatu reaksi.
Di sini ada dua, yaitu katalisator, di mana katalisator yaitu mempercepat laju reaksi dan menurunkan energi aktivasi. Yang kedua ada inhibitor, memperlambat laju reaksi dan menaikkan energi aktivasi. Contoh dari inhibitor sendiri itu seperti penggunaan inhibitor untuk memperlambat laju reaksi dari korosi suatu benda. Katalis berfungsi memberikan jalan alternatif terhadap zat reaktan agar reaksi dapat berlangsung. Katalis dapat bekerja dengan membentuk senyawa antara atau disebut katalis homogen dan juga mengabsorpsi zat yang direaksikan atau katalis heterogen. Dan selanjutnya adalah medium. Kecepatan reaksi kimia bergantung pada medium di mana reaksi itu berlangsung. Suatu reaksi kimia mungkin bisa berbeda jika dilakukan pada medium larutan organik atau polar atau non-polar atau cair, padat, dan gas. Selanjutnya akan dijelaskan tentang sifat reaktan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa reaksi anorganik berlangsung secara cepat dan spontan karena reaksi ini melibatkan reaksi antara ion yang berlawanan muatan sehingga akan bisa langsung tarik-menarik membentuk suatu produk. Sedangkan reaksi organik akan berlangsung lambat. Selain itu, permukaan bidang yang luas juga sudah dijelaskan, di mana semakin luas suatu bidang, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Maka reaksi pada zat, misalkan serbuk seng, ada serbuk seng dan juga lempeng seng. Dengan massa yang sama dicampurkan dengan zat lain. Maka reaksi pada zat reaktan berbentuk serbuk itu akan lebih cepat karena bidang sentuhan dengan zat lainnya akan lebih luas karena luas permukaannya lebih besar. Dan juga salah satu sifat dari reaktan atau reaksi adalah saling bertumbukan karena adanya pertemuan antar partikel-partikelnya. Molekul atau partikel ini dalam suatu zat kimia pasti selalu bergerak. Maka dari itu kemungkinan adanya tumbukan pasti selalu ada. Namun tumbukan tersebut belum berdampak apabila energi yang dimiliki oleh partikel-partikel tidak cukup untuk menghasilkan tumbukan efektif. Atau dengan kata lain, ada tumbukan yang menghasilkan suatu reaksi, ada juga yang tidak menghasilkan suatu reaksi. Maka disinilah energi aktivasi diperlukan untuk menghasilkan tumbukan yang efektif atau menghasilkan suatu reaksi. Energi aktivasi sendiri adalah energi minimum yang harus dimiliki zat reaktan atau reaksi agar reaksi dapat berlangsung. Selanjutnya ada hukum laju reaksi. Di mana di sini bersama laju reaksi adalah bentuk persamaan yang variabelnya adalah konsentrasi zat reaktan. Laju pangkat konsentrasi reaksi pada bersama laju reaksi disebut sebagai orde atau tingkat reaksi. Misalnya seperti suatu reaksi kimia W plus Q menjadi R plus S, di mana pada suatu zat itu pasti ada konsentrasinya, di mana akan dinyatakan dengan P sebanding dengan P pangkat M dikali Q pangkat M. Notasi sebanding yang tadi itu untuk menyatakan bahwa laju reaksi sebanding dengan pangkat konsentrasi zat reaktan. Untuk menghilangkan notasi sebanding tersebut, maka persamaan laju reaksi dikalikan dengan suatu ketetapan atau konstanta, sehingga persamaannya menjadi laju reaksi sama dengan konstanta dikali konsentrasi P, pangkatkan dengan orde atau tingkat reaksi zat P, dikalikan dengan konsentrasi Q, dipangkatkan dengan orde atau tingkat reaksi zat Q. Untuk menentukan persamaan laju reaksi itu dapat ditentukan hanya dari hasil percobaan, bukan dari persamaan reaksinya. Untuk menentukan orde tingkat reaksi dari tiap zat reaktan dilakukan dengan mengubah-ubah konsentrasi awal tiap-tiap zat reaktan pada reaksi kimianya. Seperti di sini ada contohnya, reaksi P plus Q menjadi zat R dan S. Untuk menentukan nilai X atau orde reaksi zat P, maka konsentrasi P diubah-ubah, sedangkan konsentrasi Q dibuat tetap, di mana rumusnya tertera pada bawah. Selanjutnya untuk menentukan nilai Y atau orde reaksi zat Q,
Q, maka konsentrasi Q diubah-ubah, sedangkan konsentrasi P dibuat tetap. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.